Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sri di sini. Nah, kali ini Sri mau berbagi sedikit cerita nih tentang menjadi pengajar di Amerika Serikat. Apa sih itu dan bagaimana bisa, bagaimana caranya, lalu berapa lama, apa syaratnya? Nah, Sri mau berbagi di sini ya. Oke, mungkin dari beberapa teman yang di sini, mungkin beberapa di antaranya mungkin sudah pernah mendengar ya dengan tentang program ini. Jadi program ini itu dinamakan FLTA, Foreign Language Teaching Assistant, yang di bawah programnya pemerintah Amerika Serikat. Jadi program ini adalah program dari pemerintah Amerika Serikat untuk warga negara Indonesia untuk mengajarkan bahasa Indonesia di Amerika Serikat. Biasanya alokasi waktu yang diberikan itu 1 tahun akademik, jadi semester eee, musim dingin dan musim panas, kemudian kurang lebih 9 bulan ya, karena nanti keberangkatan itu biasanya pada bulan Agustus, September, kemudian balik lagi ke Indonesia itu pada bulan Mei, Juni ya. Oke, kemudian siapa sih yang bisa mendaftar ini? Ini untuk semua warga negara Indonesia ya, boleh lulusan S1 atau S2 untuk mengajar di sana, asalkan memenuhi syaratnya. Kemudian lalu apa sih yang kita lakuin di sana? Kenapa kita harus mendaftar program ini? Rugi banget kalau kalian nggak mau nyoba daftar program ini ya, karena program ini tuh menawarkan banyak sekali manfaat bagi kita, baik itu untuk pengembangan profesi atau juga untuk pengembangan kepribadian kita. Nah, salah satunya adalah kita tetap ya sebagai kewajiban kita di sana kita mengajar ya, mengajar bahasa Indonesia di universitas-universitas yang ada di Amerika. Nah, selama ini memang, universitas-universitas yang menjadi tempat TA atau Teaching Assistant Indonesia ini adalah universitas-universitas yang bergengsi ya di Amerika. Misalnya Universitas Harvard, Columbia, kemudian Yale University, ada juga di Arizona State University, kemudian Montana, Georgia, Ohio, itu adalah beberapa universitas yang memiliki program bahasa Indonesia di sana. Kemudian selain mengajarkan bahasa Indonesia, kita sebagai TA itu juga memiliki kesempatan untuk kuliah ya di sana, baik itu sebagai audit student atau non kredit atau juga sebagai mahasiswa kredit. Jadi kita bisa mendapatkan pengakuan atas nilai atau kuliah yang kita capai. Nah, itu tergantung universitasnya masing-masing atau agreement di awal itu seperti apa. Nah, selain itu kita juga menjadi duta atau apa ya, representasi Indonesia di negara itu. Kita bisa mengadakan kegiatan kebudayaan di sana. Misalnya di situ adalah kegiatan membatik ya. Jadi mengajarkan batik bagi masyarakat atau komunitas yang ada di sana. Tapi perlu diperhatikan karena concern lingkungan di sana itu sangat penting ya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana nanti caranya membuang limbahnya. Jadi kita tidak boleh membuang limbah batik itu ke selokan itu atau saluran air itu tidak boleh. Kemudian juga kita tidak boleh menyalakan, kompor di dalam ruangan. Jadi perlu diperhatikan beberapa hal jika kita mau mengadakan kegiatan budaya, seperti kelas memasak dan kelas membatik. Selain itu, kita juga akan ketemu dengan TA dari negara lainnya. Waktu itu ada sekitar hampir 400-an TA, teaching assistant dari berbagai negara di dunia. Ada yang dari Tiongkok, kemudian Afrika, Uzbekistan, Turki, lalu India, Arab, kemudian ada juga Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Laos, banyak sekali sampai wah saya cukup kesulitan menghafal nama mereka satu persatu. Nah, selain itu kita juga bisa berpartisipasi nih dari hal sini itu pengembangan kepribadian. Jadi waktu itu kita bisa berpartisipasi di kegiatan sosial. Ada banyak sekali kegiatan sosial yang bisa kita ikuti di sana, misalnya, kegiatan daur ulang, kemudian di hari veteran, lalu juga di hari-hari yang lain, ada banyak sekali kegiatan sosial yang bisa kita ikuti. Kemudian selain itu, nah bagaimana sih syaratnya untuk mendaftar itu? Syarat pada umumnya itu kita harus memiliki satu ya
ijazah pastilah, transkrip akademik, ijazah, kemudian rekomendasi ya untuk melamar Fulbright sendiri atau FLTA, itu diperlukan 3 rekomendasi ya, bisa dari atasan atau juga dari pembimbing akademik. Kemudian diperlukannya sertifikat kemampuan berbahasa Inggris. Jadi di sini adalah TOEFL ITP ya yang paling tidak yang dikeluarkan oleh ETS, English Testing Service. Jadi tidak boleh yang ITP prediction itu tidak boleh. Kemudian ada juga salah satu syaratnya itu kita harus mengisi formulir pendaftarannya di situ. Terus ada juga yang lain nanti misalnya kayak ID, KTP, paspor. Paspor tuh bisa menyusul ya. Tapi paling tidak itu yang pokok. Lalu setelah kita mengumpulkan semua syarat itu, apa yang harus kita lakukan? Satu, kita harus melakukan riset ya. Riset, kenapa sih harus riset? Aduh, susah. Jadi riset di sini bukan riset penelitian, ya penelitian dalam hal akademik ya, tapi jadi melakukan riset di sini ini maksudnya kita mencari tahu tentang universitas-universitas yang kemungkinan nantinya menjadi tempat kita untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Misalnya apakah kita mengajarkannya nanti sebagai primary teachers atau guru utama atau sebagai TA, teaching assistant. Terus juga berapa student body-nya, berapa banyak sih mahasiswa yang akan kita ajar nantinya. Kemudian background mereka apa. Lalu keberadaan pengajaran bahasa Indonesia sendiri di tempat itu seperti apa. Jadi lakukan riset sebanyak mungkin tentang universitas-universitas dan pengajaran bahasa Indonesia di tempat itu. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan mempersiapkan diri ya. Apa yang harus kita lakukan untuk persiapan diri ini? Satu, belajarlah memasak karena di sana nanti kalian akan tinggal sendiri ya. Jadi kalian bisa belajar memasak, kemudian bisa mengenalkan makanan Indonesia kepada teman-teman kita atau kepada mahasiswa kita di sana nanti. Terus kemudian, belajar budaya, misalnya menari atau kerajinannya, pencaksilat, atau juga misalnya tentang apa ya, tenun seperti itu, atau angklung, atau reog, gamelan, seperti itu, ada banyak sekali. Kemudian selain itu, kita juga bisa mempersiapkan seperti metode pengajaran. Metode pengajaran apa sih yang nanti akan digunakan ketika kita mengajar di sana, lalu media belajarnya seperti apa, sumber belajar yang harus kita gunakan itu apakah sudah ada atau bagaimana. Nah, jadi kita mempersiapkan diri sebisa dan sebanyak mungkin ya, dengan mempersiapkan rencana A, B, dan C seperti itu. Aduh, semuanya sudah seperti itu, tapi masih ada hal yang belum saya tahu ini. Nah, Ken kemana kita harus bertanya tentang hal itu ketika mau mendaftar? Nah, kita bisa mengunjungi website ini nih, jadi ke www.aminef.or.id untuk mendapatkan info lebih lengkap, misalnya tentang deadline. Deadline untuk pendaftaran biasanya pada bulan April ya, tapi harus dicek secara berkala ke website tersebut untuk pastinya. Kemudian syaratnya apa saja, lalu formulir pendaftarannya seperti apa, formulir rekomendasi, kemudian informasi-informasi terbaru tentang program ini bisa didapat di halaman tersebut. Nah, mengajar di Amerika Serikat menurut saya sangat 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 menarik dan memberikan banyak sekali pengalaman, tidak hanya dari segi akademis tapi juga untuk segi yang lain. Kita bisa belajar di sana, kita juga bisa mengembangkan pertemanan kita, jadi menjalin hubungan pertemanan dengan teman-teman dari negara lain ya, kita bisa membuka wawasan bahwa Indonesia itu seperti ini loh. Indonesia itu negara yang multicultural, negara yang harmonis, negara yang ramah, negara yang santun dengan berbagai keunikannya. Nah, demikian dari saya. Terima kasih dan selamat mencoba program ini dan semoga lolos. Sampai jumpa.